Aroma kopi yang pekat dan sedikit gosong mengisi dapur kecil kami pagi itu. Sebuah refleksi pahit dari kondisi rumah tanggaku belakangan ini. Namaku Arini. 6 bulan yang lalu, aku dan suamiku, Baskara, memindahkan seluruh hidup kami ke kompleks perumahan baru ini, sebuah klaster munggil yang kami harap akan menjadi awal dari surga dunia kami. Namun, siapa sangka, di balik gerbang yang dijaga satpam 24 jam dan taman-taman yang terawat rapi, justru pintu neraka bagi pernikahanku mulai terbuka perlahan. Semuanya berawal dari retakan-retakan kecil yang nyaris tak terlihat. Baskara, pria yang kunikahi 5 tahun lalu karena kejujuran dan keterbukaannya, tiba-tiba membangun dinding di antara kami. Masalah finansial menjadi bisikan pertama yang mengganggu tidur nyenyaku. Gaji bulanannya, yang dulu lebih dari cukup untuk menopang hidup kami berdua, kini terasa seperti air yang meresap ke tanah kering, selalu habis sebelum waktunya. Setiap kali kutanya, jawabannya adalah mantra yang sama, diulang-ulang hingga aku hafal di luar kepala. Toko material lagi sepi yang pesaing baru di mana-mana, harganya banting-bantingan. Aku, sebagai istri yang berusaha menjadi pendamping yang baik, menelan mentah-mentah setiap kata-katanya. Untuk meringankan bebannya, aku mengubah hobi membuat kue kering menjadi sumber penghasilan tambahan. Tanganku yang lelah mengaduk adonan hingga larut malam adalah bukti cintaku, bukti pengabdianku yang buta. Suatu malam saat hujan turun dengan derasnya seolah ikut merasakan kegelisahanku, aku memberanikan diri untuk kembali membuka topik sensitif itu. Aku menyajikan teh jahe hangat dan duduk di sampingnya, mencoba mencari momen yang tepat. Mas, bulan ini tagihan listrik dan air naik lagi. Uang belanja juga sudah sangat menipis. Padahal ini baru pertengahan bulan, keluhku dengan suara sepelan mungkin, sambil memijat pelipis yang terasa berdenyut nyeri. Baskara menghela napas panjang, sebuah gestur yang kini menjadi pemandangan lazim. Matanya tak beralih dari layar televisi yang menayangkan pertandingan bola. Sabar ya Rin, percayalah Mas juga pusing. Cicilan ruko itu mencekik leher. Nanti kalau proyek besar Mas gol, semua pasti akan lebih mudah janjinya. Sebuah janji yang entah sudah keberapa kali ku dengar. Aku hanya bisa mengangguk pasrah, mendorong kembali semua keluh kesah dan kecurigaan yang mulai berakar di hatiku. Aku tidak ingin menjadi istri yang menambah beban suami. Aku harus lebih pengertian, harus lebih sabar. Di tengah badai sunyi yang melanda rumah tangga kami, secercah cahaya hadir dalam wujud seorang tetangga baru yang menempati rumah kosong di seberang jalan. Namanya Rania. Menurut informasi dari grup WhatsApp ibu-ibu kompleks, dia adalah seorang janda muda yang cantik. Ditinggal mati suaminya sekitar setahun yang lalu akibat kecelakaan. Keramahannya membuat ia cepat diterima di lingkungan kami. Rania sering mampir ke rumahku, terkadang membawa oleh-oleh kecil, terkadang hanya untuk berbincang-bincang sambil memuji kue-kue buatanku, yang aromanya seringkali menyebar hingga ke rumahnya. Mbak Arini ini benar-benar wanita idaman ya. Sudah pintar masak, sabar, beruntung banget Mas Baskara punya istri kayak Mbak. Pujinya suatu sore, sambil menikmati sepotong lapis legit yang baru saja matang. Aku hanya bisa membalasnya dengan senyum tipis yang terasa kaku. Ah, kamu bisa saja, Ran. Namanya juga rumah tangga, pasti ada pasang surutnya. Tapi setidaknya Mbak Arini tidak sendirian menghadapi semuanya. Coba lihat aku, apa-apa harus dipikirkan dan dikerjakan sendiri. Kadang rasanya capek banget, Mbak, balasnya. Matanya yang indah menerawang jauh, menyiratkan kesedihan yang mendalam. Sejak saat itu, rasa ibaku tumbuh subur. Aku sering mengiriminya lauk pauk, menemaninya mengobrol jika ia tampak kesepian, dan menganggapnya sebagai adikku sendiri. Kami menjadi teman baik, tempat berbagi keluh kesah, atau setidaknya itulah yang aku kira. Namun, keanehan Baskara tidak berhenti, malah semakin menjadi-jadi. Frekuensi pulang larutnya meningkat drastis dengan alasan klise, lembur atau bertemu klien. Ponselnya yang dulu seperti benda komunal di antara kami, kini menjadi properti pribadinya yang paling sakral. Dilindungi kata sandi yang rumit, dan tak pernah lepas dari jangkauannya.
Puncaknya terjadi pada suatu malam yang gerah. Baskara sedang di kamar mandi, dan ponselnya yang sedang diisi daya dinakas bergetar dan menyala. Sebuah notifikasi pesan WhatsApp muncul di layar. Nama pengirimnya Pak Joko, supplier. Aku tidak bermaksud mengintip, tapi kalimat yang terpampang di sana membuat darahku serasa membeku. Mas, besok transferannya tolong jangan sampai lupa ya. Persediaan susu sama popok si kecil sudah mau habis nih. Kasihan dia. Jantungku berdebar kencang, memompa darah dingin ke seluruh tubuh. Susu? Popok? Si kecil? Siapa Pak Joko ini? Kenapa ia meminta uang untuk kebutuhan bayi pada suamiku? Ribuan pertanyaan menyerbu benakku. Aku ingin sekali membuka pesan itu, membaca seluruh riwayat percakapan mereka. Tapi deru air dari kamar mandi berhenti. Dengan tangan gemetar, aku membalikkan ponsel itu, berpura-pura sedang membaca majalah. Kamu kenapa pucat begitu, Rin? Nggak enak badan? Tanya Baskara sambil mengeringkan rambutnya dengan handuk. Nggak apa-apa, Mas. Mungkin cuma masuk angin, jawabku. Berusaha keras menjaga suaraku agar tidak bergetar. Malam itu, tidur menjadi barang mewah yang tak bisa kubeli. Mataku terbuka lebar di kegelapan, menatap langit-langit kamar yang seolah mengejekku. Otakku terus memutar ulang kalimat dari pesan singkat itu. Siapa bayi itu? Apakah Baskara diam-diam memiliki anak dari wanita lain? Pikiran itu begitu menyiksa, seperti sembilu yang mengiris-iris hatiku. Tapi aku tidak punya bukti kuat. Hanya sebuah pesan singkat yang bisa saja disalahartikan. Aku mencoba menenangkan diri, mencari-cari penjelasan rasional. Mungkin Pak Joko ini adalah salah satu karyawannya yang sedang sangat membutuhkan bantuan, dan Baskara hanya menolongnya. Ya, pasti begitu. Baskaraku adalah pria yang baik. Keesokan harinya, aku mencoba mengubur kecurigaanku dalam tumpukan pekerjaan. Aku memutuskan untuk membuat pesanan kue dalam jumlah besar, berharap kesibukan bisa mengalihkan pikiranku. Saat sedang berkonsentrasi menimbang tepung, Rania tiba-tiba datang dengan wajah panik dan napas yang terengah-engah. Mbak Arini, ya ampun, maaf banget ganggu pagi-pagi. Boleh aku pinjam mobilnya sebentar? Anakku, Devan, dari semalam demamnya tinggi sekali. Aku harus segera bawa dia ke klinik. Tapi motorku mendadak nggak bisa dinyalakan. Pintanya dengan nada yang membuat siapapun akan luluh. Tanpa pikir panjang, aku langsung mengiyakan. Ya ampun, kasihan Devan. Pakai saja Ran, jangan sungkan. Kuncinya ada di gantungan dekat pintu. Cepat bawa Devan ke klinik, nanti kabari aku ya. Makasih banyak ya Mbak. Mbak Arini memang penyelamatku. Nanti aku langsung kembalikan mobilnya, katanya, lalu bergegas pergi. Beberapa menit setelah Rania pergi, aku baru teringat sesuatu yang penting. Hari ini Baskara membawa mobil kami. Katanya ada janji bertemu klien penting di sebuah proyek di luar kota. Dan ia butuh mobil untuk membawa beberapa sampel material. Jantungku kembali berdebar tak karuan. Aku segera meraih ponsel dan menelepon Rania. Ran, maaf banget, aku baru ingat. Mobilnya lagi dibawa Mas Baskara keluar kota. Aduh, gimana ya? Gini saja, aku pesankan taksi online buat kamu ya, biar cepat sampai. Hening sejenak di seberang telepon. Sebelum akhirnya Rania menjawab dengan suara yang terdengar sedikit gugup. Oh, gitu ya Mbak? Aduh, nggak usah repot-repot Mbak. Ini tadi aku sudah coba telepon teman, katanya dia bisa antar. Sudah dalam perjalanan ke sini kok. Makasih banyak ya Mbak Arini, perhatian banget. Panggilan itu ditutup dengan cepat. Aku termangu menatap ponselku. Ada sesuatu yang ganjil, sangat ganjil. Tapi lagi-lagi aku mencoba menepisnya. Mungkin aku hanya terlalu paranoid dan curiga berlebihan. Klimaks dari seluruh drama batin yang kualami terjadi tepat 1 minggu kemudian. Hari itu, tanggal 15 Oktober, adalah hari ulang tahun pernikahan kami yang kelima. Dengan sisa-sisa harapan yang kumiliki, aku ingin menjadikan hari ini istimewa. Aku memasak makanan favorit Baskara, steak dengan saus jamur, dan membuat tiramisu sebagai hidangan penutup. Aku mengenakan gaun terbaikku, merias wajah, dan menyalakan lilin-lilin aromaterapi, berharap bisa menghidupkan kembali percik api yang mulai meredup di antara kami. Namun, jam di dinding terus berdetak.
melewati angka 9, 10, lalu 11 malam. Baskara belum juga pulang. Ponselnya tidak bisa dihubungi. Hanya suara operator yang menjawab panggilanku. Kecemasan yang tadinya hanya bisikan kini berubah menjadi teriakan yang memekakkan telinga. Aku mulai menelepon teman-teman kantornya satu persatu. Semuanya memberikan jawaban yang sama. Tidak ada yang lembur malam ini. Dan tidak ada yang tahu di mana Baskara berada. Dalam kepanikan yang memuncak, aku teringat Rania. Mungkin ia sempat melihat Baskara pulang. Dengan langkah tergesa, aku berlari menyeberang jalan menuju rumahnya. Berharap mendapatkan setitik cahaya di tengah kegelapan ini. Rumahnya tampak gelap, hanya lampu teras redup yang menyala. Aku mengetuk pintunya beberapa kali, memanggil namanya, Hening. Tak ada jawaban. Didorong oleh firasat buruk yang semakin kuat, aku memberanikan diri untuk mengintip melalui celah jendela ruang tamu yang gordennya tidak tertutup rapat. Dan di sanalah, di detik itu, duniaku, harapanku, dan seluruh kepercayaanku hancur berkeping-keping. Di atas sofa beludru berwarna krem, aku melihat suamiku, Baskara. Ia sedang tertidur pulas dengan kepala bersandar nyaman di pangkuan Rania. Tangan Rania dengan gerakan penuh kelembutan mengusap-usap rambut Baskara. Di atas karpet bulu tebal di dekat kaki mereka, tergeletak sebuah mainan kerincingan bayi berwarna biru. Pemandangan itu begitu tenang, begitu mesra, dan begitu brutal menghantam kesadaranku. Lututku terasa seperti jela. Aku ambruk, terduduk di lantai teras rumahnya yang dingin. Air mata yang selama ini kutahan, kini tumpah ruah, mengalir deras tanpa bisa kuhentikan. Jadi, inilah jawaban dari semua keanehan itu. Inilah rahasia besar yang ia simpan dengan begitu rapi. Rania, wanita yang kuanggap teman baik, tetangga yang selalu kukasihani, ternyata adalah Maduku. Dia adalah istri keduanya. Dan bayi itu, Devan, pasti anak mereka. Semua potongan puzzle yang berserakan di kepalaku kini menyatu, membentuk sebuah gambar pengkhianatan yang utuh dan mengerikan. Alasan keuangan yang memburuk, ponsel yang menjadi benda terlarang, kebiasaan pulang larut malam, dan pesan misterius tentang susu dan popok itu. Baskara tidak hanya berselingkuh, ia telah menjalani kehidupan ganda, membangun sebuah keluarga baru, tepat di seberang rumah istri sahnya. Ia membiarkanku bekerja keras membantunya. Sementara uangnya ia gunakan untuk menafkahi keluarga barunya. Aku tidak tahu berapa lama aku duduk menangis dalam diam di sana. Rasa sakit, amarah, kecewa, dan perasaan terhina bercampur aduk menjadi satu, menyesakkan dada. Dengan sisa-sisa tenaga, aku bangkit dan berjalan kembali ke rumahku, rumah yang kini terasa seperti sebuah panggung sandiwara besar. Makan malam istimewa yang kusiapkan dengan penuh cinta, kini terlihat seperti properti dalam sebuah adegan tragis. Tanpa ragu, aku membuang semua makanan itu ke dalam kantong sampah. Malam itu, di antara isak tangis yang tak berkesudahan, aku mengambil sebuah keputusan final. Aku tidak bisa dan tidak akan lagi hidup dalam kebohongan menjijikkan ini. Keesokan paginya, aku mengemasi semua barang-barang pribadiku ke dalam beberapa koper. Ketika Baskara pulang sekitar pukul 7 pagi dengan senyum lelah yang dibuat-buat, aku sudah menunggunya di ruang tamu yang terasa dingin dan asing. Pagi sayang. Ya ampun, maaf banget semalam Mas ketiduran di kantor. Banyak kerjaan yang harus diselesaikan, sapanya, mencoba mencium keningku seperti biasa. Aku refleks menghindar. Aku mendorong sebuah map coklat ke atas meja di hadapannya. Di dalamnya ada surat gugatan cerai yang sudah disiapkan oleh pengacara yang kuhubungi subuh tadi. "Aku mau kita cerai, Mas," kataku dengan suara datar, berusaha keras menyembunyikan badai yang bergemuruh di dalam diriku. Wajah Baskara langsung berubah pucat pasi. Kepura-puraannya luntur seketika. "Apa maksudmu, Rin? Kenapa tiba-tiba begini? Kita ada masalah apa?" Aku tertawa, sebuah tawa kering tanpa rasa geli sedikit pun. "Masalah? Aku sudah tahu semuanya, Mas. Tentang kamu, tentang tetangga kesayanganmu. Itu, Rania. Dan tentang anak kalian, Devan. Selamat ya,
Atas keluarga barumu yang kau sembunyikan di seberang jalan, ucapku dengan sarkasme yang tajam. Baskara membeku, terpaku di tempatnya berdiri. Ia tak bisa lagi berkelit. Wajahnya menunjukkan keterkejutan, bukan karena pengkhianatannya terbongkar, tapi karena akulah yang membongkarnya. Rin, dengarkan dulu. Aku bisa jelaskan semuanya. Ini semua tidak seperti yang kamu bayangkan, dalihnya. Sebuah kalimat pembelaan klasik yang terdengar menggelikan di telingaku. Tidak seperti yang kubayangkan. Aku melihatmu dengan mata kepalaku sendiri, Mas. Kamu tidur di pangkuannya, di rumahnya. Kamu membangun sebuah keluarga baru, tepat di depan mata istrimu sendiri. Kamu biarkan aku mengasihaninya, berteman dengannya. Kurang jelas apa lagi sandiwara yang kamu mainkan ini. Suaraku meninggi, tak terkendali. Aku kasihan padanya, Rin. Dia janda sebatang kara, dia butuh perlindungan. Dan kamu dengan jiwa pahlawanmu merasa wajib menjadi pelindungnya, dengan cara menikahinya secara diam-diam dan memberinya seorang anak. Lalu aku ini apa, Mas? Patung pajangan di rumah ini, yang tugasnya hanya bekerja dan memaklumi semua kebohonganmu? Teriakku, meluapkan semua rasa sakit yang terpendam. Pertengkaran hebat pun tak terhindarkan. Ia memohon, bersujud, menangis, dan mengucapkan ribuan kata maaf. Tapi semua itu tak ada artinya lagi. Kepercayaan yang telah hancur itu ibarat cermin yang pecah berderai, mustahil untuk bisa disatukan kembali seperti semula. Proses perceraian berjalan alot dan menguras emosi. Di pengadilan, aku untuk pertama kalinya berhadapan langsung dengan Rania sebagai lawan. Ia menatapku dengan tatapan penuh kebencian dan kemenangan, seolah akulah sang perusak kebahagiaan. Kamu seharusnya sadar diri dari dulu, Mbak. Kamu itu wanita mandul yang tidak bisa memberikan keturunan untuk Mas Baskara. Aku memberinya apa yang tidak akan pernah bisa kamu berikan. Seorang putra, bisiknya dengan angkuh saat kami berpapasan di koridor pengadilan. Kata-kata itu lebih tajam dari pisau paling tajam, menusuk langsung ke titik terlemahku. Memang benar, selama 5 tahun pernikahan, rahimku belum juga terisi. Kami bahkan sudah sepakat untuk menjalani program bayi tabung tahun depan. Namun, ternyata di belakangku, Baskara menjadikan kekuranganku itu sebagai pembenaran atas pengkhianatannya. Aku menatapnya lekat-lekat, mengumpulkan sisa-sisa kekuatanku. Seorang anak yang lahir dari sebuah kebohongan tidak akan pernah bisa menjadi pondasi kebahagiaan yang sejati, Rania. Kamu membangun istanamu di atas puing-puing penderitaan wanita lain. Dan percayalah, istana seperti itu tidak akan pernah kokoh. Balasku dengan suara tenang yang mengejutkan diriku sendiri. Akhirnya, hari keputusan itu tiba. Hakim mengetuk palu dengan keras. Suaranya menggema di ruang sidang yang hening. Gugatan cerahku dikabulkan. Karena Baskara terbukti telah melakukan poligami tanpa izin dan memalsukan statusnya, aku memenangkan hak atas sebagian besar harta bersama, termasuk rumah yang kami tinggali. Saat melangkah keluar dari gedung pengadilan, aku menghirup udara kebebasan untuk pertama kalinya. Luka itu masih menganga, perih dan menyakitkan. Tapi beban seberat gunung yang selama ini menghimpit pundakku, kini telah terangkat. Aku memang kehilangan seorang suami, tapi sebagai gantinya, aku menemukan kembali harga diriku yang hampir terkubur dalam labirin kebohongan. Beberapa bulan berlalu, aku menjual rumah yang penuh dengan kenangan pahit itu dan memulai lembaran hidup yang benar-benar baru di sebuah kota yang jauh. Dengan sisa uang yang kumiliki, aku menyewa sebuah ruko kecil dan membuka toko kue, mengubah hobiku menjadi profesi. Perlahan tapi pasti, aku membangun kembali hidupku, kepingan demi kepingan. Terkadang aku mendengar kabar tentang Baskara dan Rania dari seorang teman lama. Bisnis materialnya bangkrut tak lama setelah kami bercerai. Mereka terpaksa menjual rumah dan kini hidup berpindah-pindah di kontrakan sempit. Aku tidak merasakan kepuasan atas penderitaan mereka. Hanya sebuah pemahaman pahit tentang bagaimana roda kehidupan dan karma bekerja. Suatu sore yang cerah, saat aku sedang menata kue di etalase, seorang pria ramah masuk ke tokoku. Ia memesan sebuah kue Black Forest untuk ulang tahun ibunya. Pria itu, yang kemudian ku ketahui bernama Danu, memiliki senyum yang hangat dan tatapan mata yang teduh.
Sejak hari itu, ia menjadi pelanggan setiaku. Kami sering mengobrol, dan tanpa kusadari, aku mulai menceritakan kisahku padanya. Ia mendengarkan dengan sabar, tanpa sedikit pun menghakimi. Kamu adalah wanita terkuat yang pernah aku temui, Arini. Tidak semua orang punya kekuatan untuk bangkit setelah dihantam badai sedahsyat itu, katanya suatu hari, sambil menatapku dengan tatapan yang membuat hatiku kembali berdesir setelah sekian lama. Aku tahu, bekas luka itu tidak akan pernah hilang sepenuhnya. Ia akan selamanya menjadi bagian dari diriku. Pengingat abadi akan sebuah pengkhianatan yang paling menyakitkan. Namun kini, aku tidak lagi melihatnya sebagai simbol kelemahan. Luka itu adalah monumen kekuatanku. Aku telah selamat dari badai, selamat dari seorang suami, yang dengan teganya menjadikan istri keduanya sebagai tetanggaku. Dan kini, dengan secangkir kopi yang terasa manis di lidahku, aku siap untuk menulis babak baru dalam hidupku. Sebuah babak yang dipenuhi dengan harapan, kebahagiaan, dan cinta yang tulus.